Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan,
belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan yang luar biasa dan baik-baik saja. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya kita mau mulai dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Karena semua bisa dapat sukacita daripada Tuhan. Mau lambaikan tangannya bersukacita? Haleluya. Mari terima sukacita dari Tuhan. Saksikan kuasanya, takluk
percaya Tuhan, kami percaya sukacita-Mu boleh tinggal dalam setiap kami Tuhan. Kami terima sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar di tengah badai, di tengah segala keadaan kami mau terus berkata Tuhan kami baik. Kami mau terus mengatakan dan memberi pujian buat Allah kami yang dahsyat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Oh biar pujian Tuhan mengalir di hati kami. Biar pujian-Mu Tuhan. Shikirala bayarala bayarala bayase. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tak pernah berakhir Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah lepas dari kami Tuhan. Kasih dan kebaikan-Mu itu yang menopang kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam badai kami mau terus berkata, Tuhan kami mau terbang bersama. Tuhan kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang akan menampik badai dalam hidup kami. Biar kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali. Di tengah badai cobaan kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, ikuti kami Tuhan. Oh, lingkupiku dalam sayap-Mu.
mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Tidak ada yang sanggup menggantikan kasih-Mu. Tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam badai kami tetap berseru, Tuhan kami main. Dalam badai kami tetap berkata, Allah kami besar. Kuasa-Mu besar Tuhan. Oh, thank you Lord. Cinta namanya namanya saya. Oh, tak berhenti mulut kami memuji-Mu. Tak berhenti pujian mengalir bagi Allah kami. Allah kami yang layak, Allah kami yang dahsyat. Oh, kami mau nyanyikan pujian ini buat Allah kami. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji.
Engkau selalu ada dalam hati kami. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, besar, termulia. Namamu besar, termulia. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami dan selalu menjadi berkat bagi kami, dan akan terus membuat kehidupan kami ini menjadi semakin kuat dan dapat mengatasi segala apapun yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari yang baik, hari yang sungguh sangat indah, hari yang diberkati Tuhan bagi kita yang berharap kepada Dia. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita membuka Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini ada dua jenis orang Kristen yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu diibaratkan orang yang melakukan firman Tuhan, itu seumpama orang yang menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah yang didirikannya itu di atas batu. Sedangkan satu orang lagi tidak melakukan firman Tuhan, ini diibaratkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar atau pasir.
Nah, Tuhan pada waktu itu berkata di dalam ayat yang ke-46. Firman Tuhan katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan setiap orang yang percaya kepada Dia, bukan hanya sekedar percaya, tetapi memiliki satu ketaatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu saudara-saudara, bukan ketaatan kita itu bukan menjadi sia-sia, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang besar untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang membangun rumah itu di atas satu dasar atau fondasi yang baik, maka fondasi itu akan menentukan kualitas dari bangunan atau rumah yang kita bangun. Demikian juga apa yang menjadi landasan atau fondasi dasar di dalam kehidupan kita, itu menentukan kualitas dan kekokohan dari orang tersebut. Ketika seseorang mendasari kehidupannya dengan apa yang dia yakini, dan itu menjadi prinsip dalam hidupnya, yang dia hidupi, yang dia kerjakan, maka orang tersebut tidak akan mudah goyah dan tidak mudah untuk berubah. Seringkali orang pelin-pelan karena dia meragukan apa yang dia yakini. Nah, Tuhan tentunya menginginkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya menjadi anak-anak yang bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi menjadi anak-anak yang percaya dan memiliki prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan. Sehingga kehidupan orang percaya itu menjadi kuat, menjadi kokoh dalam setiap musim apapun, dalam setiap kondisi dan keadaan apapun. Nah, kenapa hal ini perlu dimiliki oleh setiap orang-orang percaya? Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu pasti orang yang setia dan kokoh pada kebenaran yang diyakininya. Kokoh dengan apa yang dia percaya. Ketika seseorang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, dan itu menjadi satu landasan di dalam kehidupannya, maka dalam keadaan situasi apapun, ketika kehidupannya dilanda badai apapun, dia akan tetap menjadi orang percaya yang setia, karena dia memiliki keyakinan pada kebenaran firman Tuhan yang dia percaya. Dan itu menjadi landasan atau fondasi bagi kehidupannya. Sedangkan bagi orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, maka ketika badai akan terjadi dalam kehidupan, saya sangat yakin dan percaya dia akan jatuh, dia akan goyah, dia akan jatuh, karena dia tidak mempunyai landasan yang kokoh. Karena firman Tuhan tidak menjadi dasar, menjadi patokan dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang setia kepada firman. Dan untuk menjadi setia, kesetiaan itu tidak datang dari luar, tetapi kesetiaan itu harus timbul dari diri kita. Kesetiaan itu timbul dari kehendak, dari inisiatif kita, dari keputusan kita, dan dari komitmen kita. Kesetiaan itu berasal dari batin kita, dari dalam, dari inner kita, saudara-saudara.
bukan pengaruh dari faktor-faktor di luar. Contoh setia pada pasangan itu adalah satu komitmen. Sekalipun mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak sejalan antara pasangan kita dengan kita, tetapi yang namanya setia itu satu komitmen yang harus dilakukan setiap saat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin kehidupan kita memiliki fondasi, kita harus belajar. Jadikan kebenaran itu menjadi landasan di dalam membangun hidup kita. Dan kita harus terus belajar untuk melakukan apapun keadaan. Mungkin bertentangan dengan kita. Tetapi kalau kita ingin belajar untuk setia, maka kita harus mulai, saudara-saudara, menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita. Pasti ada jatuh bangun, tetapi satu hal, firman Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam setiap rancangan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap kita dan setia kepada janji-janji. Yang kedua, orang yang kokoh, orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar, membangun kehidupannya di atas firman Tuhan, pasti adalah orang percaya dan selalu akan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan. Orang yang setia pada perkataan atau pada firman Tuhan, dia adalah orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah ragu dengan Tuhan dan dengan setiap janji-janjinya. Orang yang seperti ini, saya yakin dan percaya, orang yang setia kepada firman Tuhan, orang yang tetap percaya dan konsisten di dalam kehidupannya melakukan firman Tuhan, adalah orang yang pasti mengalami berkat-berkat dan mujizat-mujizat Tuhan. Dia pasti, saudara-saudara, di dalam kehidupannya dia memiliki berkat-berkat Tuhan. Karena setiap janji, setiap firman Tuhan itu adalah berkat bagi kita. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saya katakan sekali lagi, setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, di dalam kehidupannya tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang setia akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan membela setiap perkataan. Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janji. Dan setiap orang yang meletakkan dasar kehidupannya di atas janji-janji Tuhan, pasti dia tidak akan pernah dipermalukan. Dia pasti sebaliknya akan mengalami peninggian Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Yang saya ingin garis bawahinya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara-saudara dan
dan saya harus punya satu keyakinan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ketika hal ini kita yakin, kita percaya bahwa perkataan Kristus, firman Kristus itu kaya akan hikmat. Firman Tuhan itu kaya akan setiap berkat-berkat apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan itu adalah jawaban dari setiap permasalahan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah jalan keluar dari setiap problem kehidupan kita. Firman Tuhan itu update dalam segala hal, dalam segala zaman. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah out of date. Amin. Dan saya yakin setiap kita, ketika firman Tuhan itu berdiam di dalam kehidupan kita, maka saya sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita memerlukan hikmat, firman Tuhan itu merupakan sumber hikmat bagi kita semua. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas saudara-saudara berkata, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika ada kegelapan, ketika ada kekelaman melanda hidup, firman Tuhan akan menjadi penerang, akan menjadi penuntun, menjadi pelita bagi kehidupan kita. Untuk jalan-jalan mana yang harus kita tempuh. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas sekali berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini dapat merupakan satu memberikan pengertian bayang-bayang maut, mara bahaya. Saat-saat ini saudara-saudara, kita terus dihantui dengan bayang-bayang maut, saudara-saudara. Ini kita sedang ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak perlu takut, sebab Tuhan beserta kita. Karena apa saudara-saudara? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, saudara-saudara. Ketika kita ada di dalam bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut karena Tuhan tetap ada di samping kita, menyertai kita dalam situasi apapun. Ada dua yang Daud lukiskan tentang seorang gembala. Apa yang dibawa oleh gembala itu, saudara-saudara? Yang pertama, gada. Nah, gada ini tongkat pendek nih, saudara-saudara. Gada ini yang dipakai untuk apa, saudara-saudara? Ketika seorang gembala itu sedang menghadapi predator atau binatang buas yang ingin menerkam kawanan domba-dombanya, maka gembala itu siap dengan gadanya, dan gada itu untuk melempar binatang yang mengancam.
domba-domba. Ketika ada mara bahaya, maka gembala itu akan maju di depan dengan gada. Gada ini berbicara tentang kuasa, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang otoritas pada firman Tuhan. Wow, saudara-saudara. Ketika hidup kita dilandasi oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan otoritas dan kuasa dari firman itu sendiri. Ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita berlaku kuasa dan otoritas daripada firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu lagi tongkat. Tongkat ini apa saudara-saudara? Itu selalu tongkat itu lebih tinggi daripada si gembala. Itu tongkat yang panjang dan melengkung. Tongkat ini berbicara tentang apa? Tuntunan. Ketika ada domba-domba yang mulai keluar dari tuntunan atau barisan kumpulan domba-domba lain, maka si gembala itu akan menjulurkan tongkat dan kemudian mulai menepok-nepok, mulai mengarahkan domba-dombanya yang keluar dari jalur itu kembali kepada kawanan. Dan ketika ada domba yang terperosok jatuh, kalau kita lihat ada gambar-gambar seorang gembala sedang menarik dombanya yang terperosok jatuh di tepi jurang, saudara-saudara. Dia memakai tongkat itu dan lengkungan itu. Pada ujung, salah satunya ujungnya ada lengkungan itu. Dia akan mengait kepala domba itu dan menariknya ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengerti sekarang, orang yang berjalan di atas firman Tuhan, orang yang membangun dirinya di atas fondasi firman Tuhan, maka hidupnya akan selalu diarahkan dan dituntun oleh Tuhan melalui firman. Firman Tuhan itu akan menjadi penunjuk jalan, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap situasi apapun kita pasti tahan uji. Setiap dalam situasi dan kondisi apapun kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan satu proses perjalanan dari hari ke hari. Ketika kehidupan kita menggali firman Tuhan semakin dalam akan membuka wawasan kita, akan membuka cakrawala rohani kita, kita akan semakin mengenal, semakin dalam mengerti karakter dan pribadi Tuhan kita, dan kita akan mengerti melalui firman Tuhan itu, kita mengenal kemahakuasaan, kita mengenal kebesaran Tuhan itu. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dituntun Tuhan dari hari ke hari. Wow, dahsyat. Apapun musim yang terjadi, apapun badai yang terjadi, apapun gelombang yang terjadi, apapun tentang COVID yang terjadi, kita tidak akan pernah tergoyah. Saya yakin dan percaya, inilah firman Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan satu pujian yang sudah lama
Lagu ini udah lama, tapi beberapa waktu ini menjadi rema. Setiap hari saya naikkan lagu ini. Ku datang ke hadirat-Mu. Ya, kita belajar ya. Mungkin yang muda-muda belum pernah mengenal lagu ini. Ini lagu lama sekali tapi menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah muliakan nama-Mu di bumi, sembah muliakan nama-Mu. Ku datang, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan aku. Kau patut ditinggikan, sembah muliakan nama-Mu di bumi, sembah muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rabbi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, Sekali lagi katakan ku sembah Kau. ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Sekali lagi katakan, Allahku, ya Rajaku. Kau Tuhan yang layak disembah. Yes, God. Kau Tuhan yang maha agung. Amin. Kau Tuhan yang maha kudus. Kau Tuhan yang teramat baik. Yes. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau memberkati kami. Engkau telah menyembuhkan yang sakit. Engkau telah memberikan kelegaan bagi yang memiliki beban yang berat. Engkau telah membuka pintu-pintu langit, Tuhan. Pintu-pintu berkat. Pintu-pintu yang tertutup telah Engkau bukakan. Dan Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami tidak akan pernah berkekurangan. Karena Engkau sumber kehidupan. Terima kasih untuk pagi hari. Berkat-Mu telah dicurahkan dan diberikan keluarga demi keluarga umat yang mendengarkan ibadah online. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah di tanpa kita. Di
dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui Roh Kudus yang menyertai, melindungi, membela, menolong, menaungi kita dan membuat kita berhasil dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dan Dia selalu mengokohkan dan menguatkan kita sehingga kita kokoh berdiri di atas firman-Nya yang hidup. Setiap berkat-berkat yang terindah, yang terbaik yang Tuhan miliki dicurahkan di dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita, dan pekerjaan usaha pelayanan kita, anak-anak cucu kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permaidakan sampai selama-lamanya. Kita hidup dalam kerajaan yang kekal, yang percaya dan diberkati. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati.